Anda masih bersama kami di Breaking News Kompas TV, Saudara. Jumlah siswa yang keracunan usai menyantap makan bergizi gratis di Kabupaten Bandung Barat terus bertambah. Ini sejumlah siswa dari 3 sekolah yang mengalami keracunan dibawa ke posko untuk mendapatkan penanganan medis. Para siswa mengeluhkan mual, muntah, sesak nafas, dan juga diare usai menyantap MBG yang disediakan sekolah mereka. Siswa yang tidak bisa dirawat di posko dibawa ke Rumah Sakit Cililin dengan menggunakan ambulans untuk menjalani perawatan lanjutan. Informasi terbaru yang kami dapatkan, Saudara, ini dari SMA Karya Perjuangan ada 70 siswa yang dilaporkan mengalami keracunan, sementara di MTS Manarul Huda terdapat 23 siswa yang keracunan. Total yang hari ini jumlah siswa yang terdata mengalami keracunan setelah santap MBG ini ada 180 siswa. 30% diantaranya dirawat di RSUD Cililin dan juga RSIA Anugrah. Dan yang paling mendesak saat ini yang dibutuhkan oleh pihak rumah sakit adalah kebutuhan obat-obatan dan juga kebutuhan oksigen yang paling mendesak. Sementara itu, Saudara, orang tua siswa yang datang ke posko mengaku cemas akan peristiwa ini dan meminta agar kejadian ini tidak terjadi kembali. Saat ini, Saudara, sampel makanan sudah dibawa ke laboratorium untuk diuji. Dia teh maksa pengen masuk sekolah, walaupun saya disuruh jangan sekolah dulu ya, kata saya juga. Tapi dia tetap ke sekolah ya. Tadi teh di sekolah ada telepon, katanya kambuh lagi, langsung dibawa lagi ke sini. Sekarang udah dirawat lagi, alhamdulillah udah diimpus. Tapi mudah-mudahan untuk yang kedua kalinya, mudah-mudahan semuanya sehat. Tidak ada kejadian terulang untuk saat ini meresahkan semuanya. Kepada seluruh orang tua juga meresahkan. Dan langsung kita sapa jurnalis Kompas TV Dinda Farah yang saat ini berada di GOR yang menjadi posko di Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Dinda, selamat siang. Bisa Anda laporkan bagaimana kondisi saat ini di sana, bagaimana penanganan terhadap para siswa yang mengalami keracunan? Baik, selamat siang saudara. Saat ini kondisi di GOR Cipongkor terus kian bertambah dari mulai korban, dari mulai berbagai jenjang pendidikan. Dari pukul 11 siang tadi datangan banyak sekali ambulan yang dibantu dengan beberapa mobil kolbuntung milik warga di kecamatan ini untuk mengangkut puluhan hingga ratusan siswa yang menjadi korban dari makanan gizi gratis pada pagi hari ini. Mereka mengonsumsi MBG pada pukul 9 pagi hari ini. Untuk menunya sendiri ada ayam, tahu, ada stroberi, seperti itu. Dan setelah 2 jam dari jam 9 itu, sekitar pukul 11 atau 11.30, mereka mengeluhkan dengan rasa yang tidak nyaman, sensasi yang sangat terbakar di ulu hati, di dalam perut, pusing, bahkan juga sesak napas begitu. Di sini ada berbagai jenjang pendidikan, bukan hanya SMA dan SMK, tetapi juga ada dari SMP, SD, bahkan juga dari PAUD. Di antara sekolahnya yang di sini hadir di GOR Cipongkor itu adalah SMK Karya Perjuangan, SMP Ciparai, MTS Babakan, dan SDN Cimega, yang dimana sekolah-sekolah ini berdomisili itu sekitar berlokasi dekat dengan kecamatan Cipongkor ini. Dan dari berbagai sekolah, dari berbagai desa mengalami rasa yang tidak enak setelah mengonsumsi MBG ini. Lalu total hari ini sekitar ada 180 siswa yang menjadi korban dari MBG ini, yang dimana sekitar 30%-nya yang dari siswa yang menjadi korban MBG ini dirujuk ke RSUD Cililin dan juga RSIA Anugrah begitu. Untuk sementara untuk siswa-siswa yang ada di sini yang menjadi korban ini mengalami sesak nafas yang hebat begitu. Sesak napas yang hebat, pusing, mual, dan juga muntah sehingga dibutuhkannya adanya oksigen. Lalu penanganan pertama yang dilakukan adalah dengan memberikan air minum
air kelapa dan juga obat-obatan begitu saudara. Siswa datang pada siang hari ini dengan kondisi yang histeris karena menahan rasa sakit dan juga mengalami sesak nafas yang cukup dahsyat begitu. Untuk dari MBG-nya itu sendiri berasal dari dapur yang berbeda, yaitu dari Desa Cijambu dan juga Sarinagan. Begitu. Berikut adalah visual yang ditampilkan merupakan kondisi dari gor yang ada di Kabupaten Bandung Barat ini. Ada beberapa siswa yang ada di sini, dari mulai siswa SMP, siswa SD, SMA, dan juga bahkan SMK yang terlihat lemas, dan juga ada beberapa yang juga dirujuk ke RSUD Cililin begitu. Dan saat ini siswa pun didampingi dengan guru dari sekolahnya dan juga dari orang tua. Iya, baik. Ya, Dinda, bisa Anda jelaskan bahwa ini informasi yang kami dapatkan bahwa terkait dengan MBG di Kabupaten Bandung Barat ini sudah di moratorium begitu beberapa waktu lalu. Kenapa masih ada kejadian keracunan hari ini, Dinda? Baik, begitu. Untuk kemarin betul MBG itu sementara ada yang diberhentikan dari salah satu dapur dan ada beberapa dapur yang masih berlangsung pada hari ini begitu. Jadi sehingga ada beberapa siswa yang masih mengonsumsi MBG hari ini namun tetapi dari dapur yang berbeda seperti itu, Mas. Oke, artinya yang disantap oleh siswa pada hari ini merupakan SPPG yang berbeda dibandingkan dengan beberapa waktu lalu? Betul, SPPG yang berbeda dibandingkan pada beberapa waktu lalu. Begitu. Untuk siang hari ini jam 9 tadi siswa diberikan menu makanan ayam, tahu dengan buahnya yaitu stroberi seperti itu. Dan untuk kondisi ayamnya sudah sedikit tidak layak. Ada beberapa siswa di sini yang melaporkan bahwa ayamnya terlihat ada sedikit tidak layak begitu, saudara. Dinda, Anda tadi sempat menyebutkan bahwa yang paling mendesak yang dibutuhkan oleh para pelajar saat ini merupakan kebutuhan oksigen begitu yang paling mendesak. Apakah ada hal lain atau kebutuhan lain yang diperlukan oleh para pelajar yang saat ini berada di Gor Cipongkor? Oh iya, betul. Untuk sementara waktu ini yang sangat dibutuhkan adalah dari oksigen karena betul sekali banyak yang mengalami sesak nafas dan di sisi lain mungkin dibutuhkan adanya bed tambahan karena ada banyak siswa-siswa yang terbaring lemas tidak mampu untuk berjalan atau duduk dengan kapasitas di gor ini yang cukup lumayan sudah penuh begitu saudara. Dari mulai gor yang di sisi samping, atas dan juga daerah-daerah sekitar sini sudah dipenuhi oleh siswa-siswa yang mengalami keracunan MBG seperti itu saudara. Dinda, saya melihat di gambar ataupun visual terbaru yang Anda kirimkan kepada kami juga melihat ada beberapa penanganan yang dilakukan oleh tim medis di sana, ada juga infus begitu. Apakah penanganan terhadap para siswa yang menjadi korban keracunan ini sama begitu menggunakan infus dan bagaimana mekanismenya pengantaran infus ini dari mana begitu? Apakah dari rumah sakit ataukah seperti apa? Betul. Untuk penanganan sendiri di sini dilakukan adalah dengan melakukan infusan bagi para siswa yang terkena keracunan, lalu dilakukan oksigen dan untuk dari infus-infus sendiri ini berasal dari puskesmas dan juga nakes-nakes terdekat. Di sini terlihat ada beberapa tim medis dari bidan dokter yang ikut turut serta untuk memberikan penanganan dan juga pengobatan bagi para siswa-siswa yang mengalami keracunan ini, Mas Saudara. Oke, baik. Artinya penanganan masih terus dilakukan
sebagian ada yang dirawat di RSUD Cililin dan juga Rumah Sakit RSIA Anugrah, dan sebagian lainnya berada di Gor Cipongkor. Terima kasih jurnalis Kompas TV Dinda Farah yang melaporkan langsung dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Nanti kami akan memperbarui informasi dari Anda kembali. Terima kasih. Dan saudara, untuk membahas hal ini kita langsung bergabung dengan pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah. Pak Trubus, selamat siang. Siang, Mas. Oke, Pak Trubus, ini ada sejumlah laporan terkait dengan keracunan makan bergizi gratis saat ini. Bahkan memang kalau kita lihat beberapa waktu lalu juga ada beberapa titik begitu. Menurut Anda, begitu pengamatan Anda, apa yang salah sebetulnya? Yang salah pada sistemnya, Mas. Jadi sistem tata kelola, kemudian juga pada persoalan lemahnya pengawasan. Karena selama ini MBG itu oleh BGN fokusnya pada kuantitas dapur SPPG itu, Mas, yang diperbanyak. Jadi belum sampai kepada tataran bagaimana kualitas dari tata kelola maupun kualitas dalam hal pelayanan SPPG itu gitu. Jadi yang selama ini fokusnya lebih banyak ke sana. Kemudian yang kedua, memang ini ada faktor di mana dapur-dapur SPPG ini hampir belum punya pengalaman, kebanyakan mereka baru ya, karena baru tiba-tiba istilahnya menyediakan makanan sampai untuk jatah 3.000 atau 1.000 lebih lah katakanlah, sementara mereka belum punya pengalaman sama sekali. Nah ini kelihatannya juga menjadi problem karena ya kekurang pengalaman, kekurang tahuan, dan bagaimana juga memasak yang secara baik, yang higienis ini juga belum ini, Mas, belum dia tahu. Yang ketiga ya sebenarnya kan kalau kita konsepnya pada pemerintah itu waktu disampaikan mengenai program MBG ini kan lebih ke ini kan ada semacam istilahnya ada ahli gizi, juga ada ahli-ahli lain yang ada di situ gitu loh. Sehingga mereka ini harusnya kan sudah mengecek ya sejauh mana kelayakan makanan ini. Kalau misalnya terjadi kesalahan itu pada hari itu saja, hari berikutnya harusnya sudah nggak ada lagi gitu. Tapi ini kan terjadi di berbagai daerah, ada yang berulang-ulang gitu loh, Mas. Jadi ini yang kemudian kita publik itu mencurigai sebenarnya benar nggak mereka itu ahli-ahli yang disiapkan oleh pemerintah itu bekerja secara optimal. Nah yang menjadi problem juga selama ini memang tidak ada tanggung jawab hukum, Mas, kepada mereka-mereka yang melaksanakan ini. Artinya kalau misalnya terjadi pelanggaran ataupun terjadi ya salah saji lah katakanlah seperti itu kan harus ada sanksinya, Mas. Nah selama ini kelihatannya sanksinya belum ada, sehingga yang terjadi umumnya pokoknya lagi dicoba dan seperti kejar tayang gitu, kejar target, sehingga yang terjadi adalah para pengelola dapur MBG itu pada umumnya kemudian yang dikejar adalah bagaimana secepatnya memperoleh istilahnya jatah masakan atau jatah murid yang akan diberikan makanan. Dan di satu sisi juga lemah dalam hal ini pengawasan terhadap supplier-supplier itu, karena kan selama ini seperti yang terjadi di Banggai itu kan ada makanan ikan cakalang atau ikan apa itu yang tuna yang kemudian sesungguhnya itu ikan itu secara kualitas memang belum bisa dipertanggungjawabkan lah, kira-kira seperti itu. Atau juga di tempat lain yang memang makanannya tidak sesuai dengan kondisi yang ada, yang katakanlah udah bau, kemudian ada yang ada belatungnya juga, segala itu juga menjadi problem, di mana kemudian persoalan pengawasan, persoalan bagaimana transparansi dan akuntabilitas sebenarnya pertanggungjawaban publiknya itu yang belum nampak, Mas. Sehingga yang terjadi memang ini program lebih secara bertahap ya kita pada tataran optimis bahwa program ini secara bertahap harus dibenahi sehingga menyeluruhlah pembenahannya, sehingga tidak hanya pada tataran kita saling mempersoalkan MBG keprofesionalan dan kemampuan itu saja, karena ujung-ujungnya udah ada yang pengalaman tapi diulang lagi ya sama gitu ya. Oke, Pak Trubus, yang saya garis bawahi dari ungkapan Anda tadi bahwa SPPG selama ini lebih ke kuantitas bukan kualitas. Sebetulnya menurut Anda kualitas seperti apa yang diperlukan SPPG agar kejadian ini tidak terjadi ataupun tidak terulang kembali? Iya, kualitas terutama dari sisi tata kelola, Mas. Dari tata kelola soal makanan yang disajikan, kemudian juga dari para tenaga yang memasak lah, setidaknya itu punya pengalaman, dan bagaimana juga dari sisi pengawasan bagaimana memastikan bahwa
makanan yang diberikan itu higienis, jangan sampai makanan yang terjadi selama ini kan makanan ada yang basi gitu ya, atau sudah dimasak terlalu lama atau terlalu awal sehingga, nah ini banyak hal-hal yang sudah diungkap oleh BGN ya, Badan Gizi Nasional. Tetapi yang jelas sebenarnya harapan publik adalah bagaimana kemudian persoalan-persoalan itu tidak berulang gitu, tidak berulang lagi. Tapi kalau kemudian munculnya berulang lagi, meskipun ada tataran ada SPBG-nya yang berbeda gitu ya, seperti yang di Bandung Barat ini kan berbeda, tapi juga ada SPBG yang sama. Lah ini juga hal-hal yang harus dibenahi secara keseluruhan gitu loh, Mas. Yang lainnya memang penting adalah memberikan sanksi, Mas. Ini sanksi kepada mereka-mereka supaya SPBG pengelola itu bertanggung jawab gitu. Ini ada akuntabilitas publik karena ini dana-dana publik yang tidak semata-mata bahwa itu pengelolaannya. Sanksi seperti apa Pak Trubus? Ya. Menurut Anda sanksinya seperti apa? Ada sanksi ini Mas, ada sanksi pidana menurut saya yang harus diterima kalau nanti terjadi berulang-ulang atau lebih dari satu kali, atau kemudian juga terjadi kondisi yang fatal Mas kepada ini. Karena kan intinya kan nggak boleh anak-anak nanti dijadikan kesannya menjadi gimmick politik gitu Mas, seolah-olah kan jadinya ini karena menjadi sakit, menjadi apa, kita mau sekolah. Kalau dilihat anak-anak sebenarnya anemia tinggi ini kan kasus-kasus yang sifatnya sebenarnya belum terlalu ini ya, meskipun sudah beberapa titik yang terjadi, tetapi sebagian bisa ditangani dengan baik, sebagian lagi muncul yang baru. Tetapi memang yang di Bandung Barat ini kan dulunya sudah ada kasus kemudian ditutup di moratorium, tapi sekarang muncul lagi. Nah ini kan sebenarnya ada apa ini yang perlu diinvestigasi. Nah inilah menurut saya ada sanksi Mas ketika dilakukan oleh SPBG yang sama, atau paling tidak ownernya itu yayasannya itu sama lah. Ini juga harus ada pertanggungjawaban Mas. Gitu. Setelah ada kejadian ini apa yang perlu dilakukan oleh BGN? Apakah investigasi secara menyeluruh kemudian adanya sanksi kemudian begitu? Ya, kalau menurut saya harus ada investigasi menyeluruh. Jadi jangan sampai kemudian kita istilahnya melihat semua sama gitu loh Mas, bahwa kan ada daerah-daerah yang sudah sukses menyelenggarakan, artinya memang berjalan baik dan publik animonya juga sangat tinggi, anak-anak juga senang sekolah gitu kan. Tetapi yang terhadap mereka-mereka yang kategori masih baru menyelenggarakan dan sekarang ada keracunan misalnya, atau masakannya bermasalah katakanlah pada anak-anak itu. Nah ini yang menurut saya perlu diinvestigasi menyeluruh. Apalagi yang di kasus di Bandung ini, karena ini sudah yang kedua kali. Jadi coba diinvestigasi secara total sesungguhnya apa yang terjadi, dan dari situ nanti menjadi entry point untuk membenahi keseluruhan Mas. Nah selama ini apakah mereka sudah ada patuh, karena sudah ada aturan baru yang dikeluarkan oleh BGN kalau nggak salah yang bulan September itu mengenai ini semacam pertek Mas, peraturan teknis yang apakah peraturan ini sudah disosialisasikan atau belum, atau sudah dijadikan rujukan belum, kan ini juga harus dilihat. Seperti yang terjadi di Sleman itu kan sebenarnya juga karena apa? Karena dia menggunakan aturan yang lama Mas, atau aturan perjanjian dengan BGN yang lama. Nah ini juga harus dilihat apakah aturan-aturan yang baru yang dikeluarkan oleh BGN ini sudah dipatuhi atau belum. Ini juga harus dilihat secara keseluruhan. Yang lain ya tentu supplier-supplier itu menjadi harus ada ini Mas, partisipasi publik menurut saya ini Mas. Jadi harus keterlibatan orang tua termasuk kepala sekolah. Mungkin ada polanya juga sistemnya dirubah ke tanggung jawabnya kepada kepala sekolah mungkin Mas, atau komite sekolah. Jadi dan masanya di sekolah juga mungkin sudah lagi pakai SPBG untuk daerah tertentu loh ya. Karena kan nggak semua daerah sama, ini masalahnya kan seperti itu. Oke, untuk mengevaluasi hal ini apa yang perlu dilakukan agar tidak terulang kembali? Apa hal pertama? Anda tadi menyebutkan pengawasan terhadap supplier. Apakah ini hal pertama yang perlu dilakukan? Ya, menurut saya hal pertama itu ya termasuk supplier itu. Karena supplier ini kan kebanyakan juga ada yang baru-baru. Nah yang tentu yang kalau konteks yang lebih selain supplier lebih itu kan kaitannya dengan dapur SPBG sendiri yang SDM-nya kan dalam hal ini human resources-nya itu betul-betul sudah profesional atau sudah dikasih pelatihan. Yang penting juga ini Mas, memang BGN ini harus proaktif ya menurut saya, sebulan sekali harus melakukan evaluasi, kemudian juga sering melakukan pelatihan ya. Jadi pelatihan kepada dapur SPBG ini Mas. Jadi mereka itu dilatih cara masak yang baik seperti apa, kemudian juga melibatkan ahli-ahli gizi, ahli-ahli kesehatan juga ikut bertanggung jawab di situ gitu loh Mas. Jadi jangan sampai kemudian seolah ini diserahkan pada SPBG sudah beres kan selama ini seperti itu. Nah, kedepannya harus ada keterlibatan publik juga di situ sebagai inilah ya istilahnya pengawas internal juga di dalamnya,
dan itu berkolaborasi dengan ini BGN, dan BGN harus secara terbuka terhadap masukan-masukan yang ada, karena memang setiap daerah itu berbeda-beda meskipun persoalan keracunannya sama, tapi kalau lihat ini apa variannya itu memang sumber-sumbernya jadi berbeda. Ya samanya itu pada apa jenis kualitas makanan dan pada jenis sajian makanan itu sendiri, Mas, dan anak-anak juga kan. Tetapi yang lain kan ada yang menurut saya yang tidak sama itu ya karakter jenis makanannya yang berbeda-beda tiap daerah itu, Mas. Oke, terkait kualitas makanan sebetulnya kemarin Kepala BGN sempat menyebutkan apa yang terjadi di Bandung Barat karena memang proses memasak yang memang terlalu jauh dengan konsumsi di pagi harinya, begitu dilakukan masak di sore hari baru disalurkan besok paginya. Artinya BGN sebenarnya tahu problematika atau permasalahan ini. Menurut Anda seperti apa? Ya, menurut saya BGN sudah menyampaikan itu, artinya BGN kan sudah melakukan investigasi. Nah, investigasi itu kan harus ada tindak lanjut, Mas. Tindak lanjutnya adalah ada perubahan dari sistemnya, kemudian juga perubahan dari pola-pola penyajian makanan dan termasuk kualitas dan sebagainya, Mas. Jadi investigasi itu tidak berhenti pada tataran bahwa sudah ditemukan ini persoalannya pada makanan yang istilahnya terlalu awal masaknya dan sebagainya. Tetapi bagaimana kemudian berpikir untuk tidak terulang kembali. Nah, terkait itu terus harus ada tanggung jawab hukumnya gitu loh, Mas. Jadi mereka-mereka yang mengulang itu dan yang sama ya harus diberikan sanksi. Terutama adalah dapur MBG itu, SPBG itu, pemilik owner-ownernya itu. Kan kita perjanjiannya kan dengan pihak yayasan. Dan yayasan-yayasan itu yang didirikan oleh masyarakat itu harus betul-betul dilihat secara keseluruhan, termasuk kalau perlu perjanjiannya itu dievaluasi. Misalnya ada tanggung jawab hukum kalau terjadi kesalahan atau terjadi persoalan-persoalan yang berkaitan dengan keracunan lah, berkaitan dengan nanti ada hal-hal lain. Nah, termasuk juga mengenai pembiayaan ini bagi yang sakit. Ini kan semua masih ditanggung oleh pemerintah. Nah, ini kan harus jelas juga ada aturannya, Mas. Bagaimana, apakah memang semuanya harus tanggung jawab pemerintah, pemerintah pusat atau pemerintah daerah, atau juga memang masyarakat juga ikut juga membantu di dalamnya, sehingga ini semuanya menjadi tanggung bersama. Karena ini kan program mulia untuk jangka panjang, Mas. Harusnya semuanya menjadi pihak yang ikut bertanggung jawab. Menurut saya seperti itu, Mas. Oke, maksud Anda dengan masyarakat ikut bertanggung jawab dalam hal ini seperti apa, Pak Trubus? Tanggung jawab masyarakat ya sifatnya adalah misalnya ikut mengawasi, ikut juga memastikan bahwa supplier-supplier yang ditunjuk atau yang dipilih oleh pihak SPBG itu betul-betul bertanggung jawab gitu loh. Artinya memenuhi syarat-syarat yang sudah ditetapkan. Karena itu masyarakat perlu juga diberikan semacam kriteria sebenarnya makanan yang sehat itu seperti apa. Itu kan juga hal-hal yang harus disosialisasikan, Mas, menurut saya. Jadi tanggung jawab masyarakat itu lebih kepada persoalan-persoalan mengawasi dan persoalan-persoalan melaporkan, mengadukan kalau terjadi adanya pelanggaran-pelanggaran itu. Jadi pelanggaran dalam hal apa? Ya pelanggaran di dalam soal tata kelola, pengawasan itu sendiri oleh pihak BGN dan istilahnya SPBG. Tapi juga pihak-pihak lain seperti juga itu tadi supplier-supplier makanan atau yang menyediakan raw material gitu. Jadi masyarakat ini kemudian ditindaklanjuti melakukan investigasi kalau memang itu dipandang perlu investigasi. Nah, perlu juga kolaborasi dengan ini pihak APH, aparat penegak hukum, dalam ini kepolisian kan ya. Atau kejaksaan untuk melihat Pak semua. Trubus, ya. Singkat saja terakhir, menurut Anda yang paling mendesak yang waktu dekat yang harus dilakukan oleh BGN, evaluasi seperti apa? Menurut saya evaluasi yang paling mendesak adalah mengenai tata kelola itu, Mas. Tata kelola dan sistem dari pengawasannya itu, Mas, yang harus segera mendesak dilakukan gitu. Oke, baik. Terima kasih pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah atas waktunya bersama kami di Breaking News Kompas TV. Sehat selalu. Amin. Ya. Dan saudara,